Benjolan di pantat kamu ya? Kenapa? Enak aja. Kenapa? Kamu kok tahu banget juga? Kamu ada ketahuan kan? Bercanda. Aku emang pernah ngeraba nggak pernah kan? Silakan Aku mau Omi. nanya loh. Ini kan kayak aku nih kan anak muda nih ya. Iya. Itu gimana sih kalau cara pencegahan kankernya tuh? Oh, gimana tuh Bu Dokter? Terus Ibu, untuk untuk jadi yang masih muda. kanker payudara sama kanker sertik ya, kan kanker paling Jangan pasien, jangan-jangan. Iya. Ya udah langsung to the point aja, Jangan-jangan gynekolog, jadi pasiennya lagi ngangkang. Bu Dokter, ini ada beberapa pertanyaan dari tetangga-tetangga kita nih. Yang pertama tentang ciri-ciri kanker payudara. Dan mungkin nyambung sama yang benjolan di ketiak kanan. Nah itu gimana tuh dokter? Oke, jadi sebenarnya untuk screening awal untuk kanker payudara kita tuh bisa periksa sendiri. Mungkin udah sering pernah dengar kali ya, namanya sadari. Jadi kita tuh meraba payudara kita sendiri tapi di luar siklus haid. Jadi jangan mendekati haid ataupun seminggu biasanya sesudah haid. Oke. Jadi nanti Biasanya kalau udah ada kerasa benjolan itu kita mesti warning. Kita harus evaluasi tuh benjolannya sebenarnya apa. Kan setiap benjolan di tubuh kita sebenarnya kita bilang tumor. Nah, kita harus kategori ini tumornya termasuk jinak atau ganas sebenarnya. Oh gitu, berarti kalau ada benjolan itu sudah pasti tumor atau kan katanya ada mungkin kecapean nanti juga pas udah nggak capek bakal ngilang gitu. Jadi semua benjolan di tubuh kita bilang tumor sebenarnya. Tapi Jadi yang intinya jinak atau begitu. ganas. Gitu, tuh Beb ya harus langsung selalu diperiksa ya. Jadi awalnya pasti kita screening terutama ada dari keluhan. Kalau udah jadi kanker biasanya sudah telat kan. Jadi justru kan kita maunya ketemunya jauh-jauh sebelum kanker. Iya betul, pencegahan ya dari dini. Nanti Beb aku bantu cek ya. Iya. Benjolan mana? Iya kan saling dong. Yang bikin ya kan? deg-degan ya. Iya. Kalau jelita bukan benjolan sini ya? Itu lemak kalau di sini dagu double. Oh itu Nah, lemak ya, lemak. Kalau yang itu tadi satu pertanyaan lagi tentang Di menopause ketiak ya. ya. Bukan yang menopause. Apakah yang menopause itu bisa Gampang, terkena kanker serviks? Iya benar pertanyaan itu. Dan payudara. Apakah sering terkena payudara? Apa kanker payudara setelah menopause katanya gitu? Oke, jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sih antara cepat menopause dengan kanker itu. Kalau kanker payudara sendiri kan sebenarnya lebih banyak karena memang stimulasi dari hormon perempuan. Jadi memang lebih banyak sebenarnya terkenanya di usia reproduksi, justru ketika masih haid. Justru tingginya. Nah, kalau kanker serviks sendiri dia kan disebabkannya oleh infeksi daripada virus, namanya human papilloma virus yang ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi selama semua perempuan sebenarnya yang sudah aktif secara seksual kan semuanya beresiko untuk terkena kanker serviks gitu. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya dengan menopause, dengan cepat menopause apa tidak. Oh iya. Kalau yang ketiak tadi benjolan di ketiak itu sama aja. Juga harus ke dokter lah intinya gitu kali ya Beb. Karena kan di ketiak itu banyak kelenjar getah bening. Jadi biasanya memang kalau sudah ada keganasan kanker, kita kadang-kadang bisa keraba juga tuh ada benjolan ketiak. Artinya dia sudah sampai di saluran getah bening kita. Oh gitu. Iya, Kalau benjolan di pantat, bisul itu katanya ya. Omi nih, benjolan di pantat kamu ya? Kenapa? Enak aja. Kenapa? Kamu kok tahu banget juga? Kamu ada ketahuan kan? Bercanda. Aku emang pernah ngeraba nggak pernah kan? Silakan Aku mau Omi. nanya loh. Ini kan kayak aku nih kan anak muda nih ya. Iya. Itu gimana sih kalau cara pencegahan kankernya tuh? Oh, gimana tuh Bu Dokter? Terus Ibu, jadi yang masih kanker payudara sama kanker serviks ya, kan kanker paling sering di perempuan nomor 1 kanker payudara, nomor 2 kanker serviks kan. Kalau kanker payudara memang utamanya adalah kita sadari itu, jadi periksa payudara sendiri. Kita raba, kita angkat tangan kita, kemudian kita raba untuk di payudara Nanti kanan kamu dan raba ya kiri. Beb. Iya, nanti aku bantu. Jadi kalau misalnya ketemu kayak benjolan, kayak gitu kita harus sudah mesti, oh ini benjolannya apa nih? Apakah termasuk jinak atau ganas? Jadi harus langsung periksa sebenarnya baiknya. Oh, Gitu. Jadi itu awal banget ketemunya. Jadi kalau udah kanker sih udah kelihatan, udah telat kayak gitu. Kalau kanker septik, kita semua perempuan yang telah berhubungan seksual aktif harusnya rajin untuk pap smear. Iya. Karena Oke, pap smear itu adalah goalnya menemukan
sebelum terjadi kanker serviks, yaitu di namanya tahap prakanker. Mendeteksi dini berarti ya dokter ya? Betul. Oke, betul. Dokter, baik. mumpung dokter lagi ngomongin pap smear, tadi aku udah kasih info. Kalau salah tolong dibetulin. Tapi kalau mau ditambahin lebih baik supaya keluar langsung dari mulut Nah, dokter, iya. supaya tetangga pada percaya. Kalau misalnya di puskesmas bisa juga tes IVA. Oh bisa, itu sama aja. Jadi sama-sama untuk melihat perubahan yang terjadi di tingkat sel kanker. Jadi bisa dengan dua, dengan pap smear ataupun dengan IVA itu ya, inspeksi visual asam asetat. Oh, Sama aja. Jadi berarti itu buat sama-sama, tetangga juga hanya jangan- metodenya aja yang berbeda. Oh, berarti buat tetangga juga jangan takut, oh pap smear mahal apa? bisa ke datang ke puskesmas. puskesmas, Bisa di puskesmas ya. mana-mana kok ya. Sudah Pak, disediakan, itu sudah ya. disiapkan Dia bisa oleh lebih pemerintah. murah kan? Baik, baik. Kalau begitu dokter terima kasih banyak. Makasih ya dok. Iya, selamat praktek kembali. Iya, oke. Have a nice day dok, terima kasih. Morning dok. Sama morning. Nah kalau tadi kembali ke Tante Ria nih, gimana tuh Tante? Kembali ke pertanyaan yang tadi kan kalau misalnya memang Tante di Pola. di Pola hidup. Hidup, bukan aku sehat. dibilangin Gaya kan, hidup, aku rock and roll. bukan kan dibilang pada saat divonis kanker tadi gimana Oh iya, perasaannya? waktu di vonis kanker itu setelah keluar hasil patologi. Iya. Ternyata rahim sudah diangkat karena endometriosis penebalan dinding rahim. Ternyata sudah menjalar ke getah bening di bagian pelvik kanan di sini. Jadi kelenjar getah bening ada di lipatan, setiap lipatan. Iya, iya, iya. Paha, ketiak, dan leher gitu. Nah biasanya kalau yang dari mamae, dari yang kanker payudara itu memang hubungannya erat dengan kelenjar getah bening yang dari ketiak. Tapi kalau yang tuberkulosis itu paru itu biasanya ke arah lipatan leher gitu. oke, oke. Nah Tapi kalau waktu dikasih tahu gitu sakit, santai aja gitu? oh, enggak, sempet pertamanya drop banget? harus kemo yang bikin aku, kemo? Karena dulu tuh aku kan ngelihat kebanyakan nonton film dan sinetron kayaknya kalau kemo itu aku pikir apa selang masuk ke biji mata keluar dari hidung ya. Aku pikir, tapi pas dokternya bilang kamu harus di kemo. Aku langsung observasi, aku langsung lihat kemo itu, langsung ke ruangan kemo. Kemo itu seperti apa gitu. Terus aku harus menjalani cek kesehatan, apakah aku layak di kemo atau enggak. Ternyata nggak ada pantangan makan. Karena kalau kemo itu darah kita nggak bagus, kita nggak boleh masuk obat kemo. Oh, Gitu. justru Jadi begitu. jadi ketika pengobatan itu, obatnya yang medis itu untuk membunuh sel aktif, kitanya yang manusia harus melaparkan sel kanker. Jadi nggak ada apa-apanya, sebetulnya nggak bikin, aduh. Emang rock and roll, penyakit aja dilawan, dihantam. Iya Iya, tapi harus pertamanya harus ikhlas. Iya, Aku kan pedomannya duits. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal, semangat. Oh, jadi duitnya jamaah ya. Luar Iya, biasa. benar, Kalau benar. Baby pernah nggak dalam keluarga ada riwayat yang sakit? Aku dulu seperti waktu itu? sekolah pernah kena tumor payudara tapi jinak. Dan itu di keturunan nggak ada yang kayak gitu. Makanya kan kaget begitu tiba-tiba didiagnosis, wah ini besok harus operasi kena tumor jinak. Akhirnya dioperasi. Akhirnya langsung dioperasi 3 hari kemudian setelah ketahuan ya. Dan aku juga heran, padahal kan emang keturunan nggak ada. Mungkin aku dulu waktu sekolah sering jajan sembarangan ya. Sering makan gorengan, terus bakso mungkin atau apa gitu. Ya, banyak zat-zat kimia ya. Kamu ini dulu tumor dapat operasi. Iya, di Tapi- gua. Tumor jinak Tumor ya. jinak. Gimana? Ya, beda sama kutil. Kamu mancing-mancing ya Beb? Kalau udah urusan mamanya aja langsung. Urusan Lagi, lagi Beb, benjolan aja cepet pancingannya. Aduh nggak enak nih ada istri sendiri soalnya. Kita ini nih Beb, kita mau tantangin nih. Mau main tetangga-tetangga games kan, Beb? kita. Omi, ya. Asik, mana? Kita mau nantangin Morning Babe. Iya, Ini ada marshmallow. marshmallow. Marshmallow expired ya. Marshmallow nggak expired aja udah dipantang, apalagi yang expired. Ini dimasukin ke dalam mulut, terus silahkan bicara morning babe kepada Banyak- tetangga. banyakan, ya. Morning Siapa babe. dulu Masuknya 55 ya? Masuknya 55. Soalnya kecil banget, Iya, kalau cuma jadi- satu kan lama durasi. 55 jadi Aku tantang masuk pertama 10 5. langsung. 10, ayo Cico. Ditantangin 10. Penyakit aja ditantangin, ya kan? Heeh. Cus. Oke. Beb, Yes. kamu ikutan juga dong, Aku Beb. mau ya, Iya barengan Langsung ya? Aku mau masuk yang lain, Beb. Oh, Ayo. bumper. Ayo, Beb.
sebentar. Lagi 10. Masukin. Ayo sama baby terus. Masukin. Siap. Ngomong morning, babe. Baby kayaknya masih aman. Morning, babe.